Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Yeay. Oke, di video kali ini kakak akan membahas tentang bagaimana cara menghitung nilai rapor untuk senam PTN. Nah, semoga video ini membantu adik-adik dalam menghitung nilainya, biar tahu nih kira-kira apa sih jurusan yang cocok buat kamu berdasarkan nilai rapor kamu untuk memilih jurusan di senam PTN nanti. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, komen, dan subscribe ya, dan juga share ke media sosial lainnya biar kakak lebih semangat bikin videonya. Kalau udah, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, nah di sini kakak udah nampilin berbagai mapel, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, kimia, dan nilai dari semester 1 sampai dengan nilai semester 5. Adik-adik input dulu nilainya berdasarkan nilai masing-masingnya. Nah di sini kakak kasih contoh, ini adalah nilai rapor kakak sendiri yang mana lulus di senam PTN jurusan kimia. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata nilai kakak untuk matematikanya itu adalah 87,6, lalu bahasa Indonesianya 89,6, bahasa Inggrisnya 88,8, fisikanya 84,6, lalu biologinya 84,2, dan kimianya 91,2. Nah, jadi poin penting yang dilihat dari kelulusan di senam PTN itu, pertama itu dilihat dari nilai rapor tertinggi atau nilai per mapel, dan dilihat juga konsistenan nilai naiknya gimana kayak gitu. Nah, berdasarkan dari nilai ini kita bisa melihat bahwa nilai kimia kakak di sini tuh naik ya, dari semester 1 itu 83, semester 2 itu 89, semester 3 94, semester 4 94, dan semester 5 adalah 96. Nah, kita juga bisa melihat nih nilai tertinggi dari semua mapel itu juga di kimia. Nah, semuanya naik. Nah, jadi yang mungkin dilihat kenapa kakak bisa lolos di sini dari nilai konsistenannya, kemudian nilai tertinggi itu di bidang kimia. Nah, di sini kan kakak milih jurusan kimia atau pendidikan kimia ya di UNP. Ternyata alumni kakak itu juga pernah, atau tingkat kakak tuh pernah memilih jurusan kimia di Universitas Negeri Padang. Nah, jadi salah satu kakak lulus tuh di sana juga kampusnya juga, rekam jejak sekolahnya sama konsistenan nilai juga. Nah, dilihat dari sekolah kakak yang akreditasinya juga A kayak gitu. Oke, dari situ kita bisa melihat gimana tingkat kelulusannya. Nah, untuk yang siswa yang kedua, ini kakak ambil dari nama Reni Ramatul Husna. Dia juga lulus di pendidikan kimia Universitas Negeri Padang, dimana dia juga seangkatan dengan kakak. Kita lihat bahwa nilai matematika di sini adalah rata-rata 91,4 ya, dimana nilainya di sini masih naik turun untuk matematikanya. Lalu bahasa Indonesianya juga naik turun ya, dimana rata-ratanya 90. Bahasa Inggrisnya juga naik turun 88,6 rata-ratanya. Fisikanya juga di sini fisikanya meningkat, di mana rata-ratanya 80,8. Lalu biologinya di sini juga menurun ya. Oke, di sini biologinya menurun di semester 5 sehingga rata-ratanya menjadi 87,2. Lalu kimianya meningkat ya, di mana rata-ratanya 90,8. Wow, tinggi juga ya. Nah, di sini kan kakak ini memilih jurusan kimia. Nah, sama-sama kakak. Entah kenapa kami bisa lulus bersamaan dengan jurusan pendidikan kimia. Mungkin ini dilihat dari nilai kimia kami yang naik terus, lalu dari akreditasi sekolah, lalu rekam jejak sekolah atau lulusan dari SMA itu yang pernah mengambil jurusan kimia di Universitas Negeri Padang kayak gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, ini ada juga lagi, ini namanya siswa kakak juga, ini namanya adalah Nabilah Audesia. Dia lulus di Ilmu Hukum UGM. Nah, kita lihat dulu nilainya di sini, bahwa di sini nilai matematikanya itu rata-ratanya adalah 91,6 dan nilainya juga naik turun. Lalu bahasa Indonesianya juga naik turun, rata-ratanya 91,4. Lalu bahasa Inggrisnya juga naik turun, yaitu 91,6 rata-ratanya. Lalu geografinya juga naik turun, dimana rata-ratanya 93. Dan sosiologinya juga naik turun, rata-ratanya 93,2.
lalu ekonominya juga naik turun, rata-ratanya 94,2 ya. Nah, jadi herannya di sini kan nilainya tuh juga naik turun ya. Tapi kalau kita lihat nilai tertingginya dari mapel tersebut adalah nilai ekonomi. Oke, rata-ratanya di sini adalah 92,16. Wow, tinggi banget ya. Dan kalau kita lihat nilai per mapel yang paling tinggi itu adalah nilai ekonominya. Tapi kan dia masuk ke jurusan hukum kayak gitu. Nah, jadi salah satu penilaian SNMPTN itu juga kalian jangan sedih kalau nilai kalian tuh naik turun, karena masih ada peluang untuk lulus di SNMPTN. Contohnya saja dari data ini. Nah, kalau kita lihat kan jurusan kalau ilmu hukum itu berkaitan dengan kewarganegaraan ya, mapel kewarganegaraan juga sama sejarah kayak gitu, karena di ilmu hukum kita akan mempelajari itu. Nah, kalau kita lihat review lagi dari sejarahnya, itu nilainya semester 1 90, semester 2 94, semester 3 92, semester 4 93, dan semester 5 98, dimana rata-ratanya 93,4. Dan kita lihat juga nilainya juga masih naik turun kayak gitu. Pancasila dan kewarganegaraannya adalah 93 semester 1, semester 2 93 juga, semester 3 93, semester 4 95, dan semester 5 96. Wow, ini meningkat kayak gitu. Dan nilai rata-ratanya adalah 94. Oke, berarti poin yang dilihat di sini juga dilihat mungkin dari nilai Pancasila dan kewarganegaraannya yang meningkat. Lalu, nah karena sekolahnya juga berakreditasi A, dan juga ada nih ternyata lulusan hukum di senior dia atau lulusan dari SMA itu. Nah, itu adalah poin penting dia kenapa dia bisa lulus. So, dari nilai-nilai ini dapat kita simpulkan bahwa untuk lulusnya jalur SNMPTN ada juga yang beberapa yang lulus tuh tidak dilihat dari naik turunnya nilainya, tapi mungkin dilihat dari poin-poin terbesar dari nilai rapornya itu. Misalnya kayak mengambil jurusan kimia, mungkin dilihat dari nilai kimianya kira-kira gimana sih, nilai kimianya gimana kayak gitu. Lalu dari hukum pun mungkin dilihat dari nilai Pancasila dan kewarganegaraan serta sejarahnya. Jadi bagi kalian yang nilainya masih turun naik, nggak masalah kan, tetap semangat, tetap mencoba untuk masuk jalur SNMPTN apapun itu, dan pintar-pintarlah mengambil jurusan berdasarkan dari nilai rapor kalian. Ya, misalnya kalau kayak kimia nih tinggi, bisa jadi kalian ngambil jurusannya tuh berdasarkan kimia juga, atau rumpun jurusannya kimia, misalnya kayak apoteker, kimia farmasi, analisis kimia, atau kimia kependidikan, teknik kimia, dan masih banyak lagi jurusan-jurusan lainnya. Oke, semoga video ini membantu kalian dalam mencari nilai rata-rata untuk rapornya dan memilih jurusan berdasarkan nilai tertinggi atau nilai-nilai lainnya dan jurusannya juga kayak gitu. Kalau ada ingin berkomentar atau ingin ditanyakan, silahkan aja komen di kolom komentar. Thanks for watching dan see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.